Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk formasi pengadministrasi perkantoran dengan materi kompetensi teknis bagian yang ke-8. Langsung saja untuk soal yang pertama. Dalam sistem informasi manajemen kepegawaian, fitur yang digunakan untuk mencatat dan mengelola data pribadi pegawai seperti nama, alamat, dan nomor identitas disebut A. Data warehousing, B. Human Resource Information System atau HRIS, C. Enterprise Resource Planning atau ERP, D. Customer Relationship Management atau CRM, E. Sistem absensi terpadu. Jawaban yang tepat adalah B. Human Resource Information System atau HRIS. Human Resource Information System atau HRIS adalah komponen sistem informasi manajemen yang khusus dirancang untuk mengelola data kepegawaian, termasuk informasi pribadi pegawai, riwayat pekerjaan, dan data lainnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam organisasi. Berikutnya soal nomor 2. Anda adalah seorang pengadministrasi perkantoran di sebuah instansi pemerintah. Anda diminta untuk mengimplementasikan sistem baru dalam pengelolaan data pegawai. Sistem mana yang paling tepat untuk digunakan? A. Sistem berbasis kertas, B. Sistem berbasis spreadsheet lokal, C. Sistem berbasis cloud dengan inskripsi end-to-end, D. Sistem berbasis email, E. Sistem berbasis media sosial. Jawaban yang tepat adalah C. Sistem berbasis cloud dengan inskripsi end-to-end. Sistem berbasis cloud dengan inskripsi end-to-end merupakan pilihan terbaik untuk pengelolaan data pegawai modern. Sistem ini menawarkan aksesibilitas, keamanan data yang tinggi, dan kemampuan untuk memperbaharui informasi secara real-time yang sangat penting dalam administrasi kepegawaian yang efisien. Berikutnya soal nomor 3. Dalam pengelolaan data pegawai, informasi apa yang termasuk dalam kategori riwayat pendidikan? A. Nilai ujian masuk pegawai, B. Gelar akademik dan tahun lulus, C. Sertifikat pelatihan internal perusahaan, D. Pengalaman kerja sebelumnya, E. Prestasi pegawai di tempat kerja saat ini. Jawaban yang tepat adalah B. Gelar akademik dan tahun lulus. Riwayat pendidikan dalam konteks data kepegawaian terutama mencakup informasi tentang pendidikan formal pegawai, termasuk gelar akademik yang diperoleh dan tahun kelulusan. Informasi ini penting untuk menilai kualifikasi dan latar belakang pendidikan pegawai. Berikutnya soal nomor 4. Seorang pengadministrasi perkantoran sedang menyusun laporan tahunan kepegawaian. Ia menemukan bahwa data riwayat pendidikan beberapa pegawai tidak lengkap. Langkah apa yang paling tepat untuk dilakukan? A. Mengabaikan data yang tidak lengkap. B. Memperkirakan data yang hilang berdasarkan informasi yang ada. C. Menghubungi pegawai terkait untuk meminta konfirmasi dan melengkapi data. D. Menggunakan data tahun sebelumnya. E. Melaporkan pegawai tersebut ke atasan karena tidak melengkapi data. Jawaban yang tepat adalah C. Menghubungi pegawai terkait untuk meminta konfirmasi dan melengkapi data. Langkah yang paling tepat adalah menghubungi pegawai terkait untuk meminta konfirmasi dan melengkapi data. Hal ini akan memastikan akurasi dan kelengkapan data
yang penting untuk pelaporan yang akurat dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Berikutnya soal nomor 5. Dalam pembuatan SK pengangkatan pegawai, elemen apa yang tidak termasuk dalam isi SK tersebut? A. Nama dan NIP pegawai. B. Jabatan yang diangkat. C. Tanggal efektif pengangkatan. D. Gaji dan tunjangan yang akan diterima. E. Riwayat kesehatan pegawai. Jawaban yang tepat adalah E. Riwayat kesehatan pegawai. SK pengangkatan pegawai biasanya berisi informasi terkait identitas pegawai, jabatan yang diangkat, tanggal efektif, serta informasi gaji dan tunjangan. Riwayat kesehatan pegawai biasanya tidak termasuk dalam SK pengangkatan karena bersifat pribadi dan tidak relevan dengan pengangkatan itu sendiri. Berikutnya soal nomor 6. Seorang pengadministrasi perkantoran diminta untuk membuat SK mutasi pegawai. Apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan SK tersebut? A. Hanya mencantumkan jabatan baru. B. Mencantumkan alasan pribadi pegawai untuk mutasi. C. Mencantumkan jabatan lama, jabatan baru, dan tanggal efektif mutasi. D. Mencantumkan seluruh riwayat mutasi pegawai sebelumnya. E. Mencantumkan perbandingan gaji jabatan lama dan baru. Jawaban yang tepat adalah C. Mencantumkan jabatan lama, jabatan baru, dan tanggal efektif mutasi. Dalam pembuatan SK mutasi, penting untuk mencantumkan informasi lengkap tentang perubahan yang terjadi, termasuk jabatan lama, jabatan baru, dan tanggal efektif mutasi. Ini memberikan kejelasan tentang perubahan status kepegawaian dan memudahkan administrasi serta dokumentasi. Berikutnya soal nomor 7. Sistem pengelolaan absensi pegawai yang paling efektif dan akurat adalah A. Buku absensi manual. B. Kartu absensi yang diisi sendiri oleh pegawai. C. Sistem fingerprint atau face recognition. D. Absensi melalui telepon. E. Absensi melalui laporan harian pegawai. Jawaban yang tepat adalah C. Sistem fingerprint atau face recognition. Sistem fingerprint atau face recognition merupakan metode absensi paling efektif dan akurat karena mengurangi kemungkinan manipulasi data kehadiran, meminimalisir human error, dan menyediakan data real-time yang dapat langsung terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian. Berikutnya soal nomor 8. Anda adalah pengadministrasi perkantoran yang bertanggung jawab atas pengelola absensi. Anda menemukan bahwa beberapa pegawai sering terlambat tetapi tidak tercatat dalam sistem. Apa tindakan yang paling tepat? A. Mengabaikan keterlambatan karena tidak tercatat sistem. B. Melaporkan langsung ke atasan untuk pemberian sanksi. C. Mengevaluasi sistem absensi, mengidentifikasi kelemahan, dan mengusulkan perbaikan. D. Meminta pegawai untuk melaporkan sendiri keterlambatan mereka. E. Mengubah jam masuk kantor agar sesuai dengan kebiasaan pegawai. Jawaban yang tepat adalah C. Mengevaluasi sistem absensi, mengidentifikasi kelemahan, dan mengusulkan perbaikan. Tindakan paling tepat adalah mengevaluasi sistem absensi untuk mengidentifikasi kelemahan dan mengusulkan perbaikan. Ini menunjukkan pendekatan proaktif dalam mengatasi masalah sistemik yang dapat meningkatkan akurasi pencatatan absensi dan mendorong kedisiplinan pegawai. Berikutnya soal nomor 9. Dalam pengelolaan cuti pegawai, apa yang dimaksud dengan cuti bersama? A. Cuti yang diambil secara bersamaan oleh seluruh pegawai. B. Cuti yang ditetapkan pemerintah dan berlaku nasional. C. Cuti yang diambil bersama keluarga. D. Cuti yang diambil bersamaan dengan rekan kerja. E. Cuti yang tidak mengurangi jatah cuti tahunan.
Jawaban yang tepat adalah B. Cuti yang ditetapkan pemerintah dan berlaku nasional. Cuti bersama adalah cuti yang ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku secara nasional. Biasanya berkaitan dengan hari raya keagamaan atau peristiwa nasional tertentu. Cuti ini berlaku untuk seluruh pegawai di instansi pemerintah dan swasta yang mengikuti ketentuan pemerintah. Berikutnya soal nomor 10. Seorang pegawai mengajukan cuti di luar tanggungan negara atau CLTN untuk melanjutkan studi. Sebagai pengadministrasi perkantoran, apa yang perlu Anda perhatikan dalam memproses pengajuan tersebut? A. Hanya memastikan formulir pengajuan telah diisi lengkap. B. Memeriksa masa kerja pegawai dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. C. Langsung menyetujui tanpa memeriksa karena untuk kepentingan pendidikan. D. Menolak pengajuan karena akan mengganggu kinerja instansi. E. Meminta pegawai untuk menggunakan cuti tahunan saja. Jawaban yang tepat adalah B. Memeriksa masa kerja pegawai dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Dalam memproses pengajuan CLTN, penting untuk memeriksa masa kerja pegawai dan memastikan bahwa pengajuan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk memeriksa syarat minimal masa kerja, relevansi studi dengan tugas, dan dampaknya terhadap instansi. Berikutnya soal nomor 11. Dalam penyusunan laporan kepegawaian, data apa yang termasuk dalam rekapitulasi data pegawai? A. Hanya jumlah total pegawai. B. Daftar nama lengkap seluruh pegawai. C. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan golongan. D. Rincian gaji masing-masing pegawai. E. Catatan pelanggaran disiplin pegawai. Jawaban yang tepat adalah C. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan golongan. Rekapitulasi data pegawai biasanya mencakup ringkasan statistik tentang komposisi pegawai, termasuk pembagian berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, dan golongan. Informasi ini penting untuk analisis demografi pegawai dan perencanaan sumber daya manusia. Berikutnya soal nomor 12. Anda diminta untuk menyusun laporan kinerja pegawai tahunan. Data apa yang tidak relevan untuk dimasukkan dalam laporan tersebut? A. Pencapaian target kerja. B. Kehadiran dan ketepatan waktu. C. Pelatihan yang diikuti. D. Sanksi disiplin yang diterima. E. Hobi dan kegiatan di luar kantor. Jawaban yang tepat adalah E. Hobi dan kegiatan di luar kantor. Laporan kinerja pegawai tahunan harus fokus pada aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan pekerjaan dan kinerja profesional. Hobi dan kegiatan di luar kantor tidak relevan untuk dimasukkan dalam laporan kinerja formal, kecuali jika secara langsung berdampak pada kinerja pegawai di tempat kerja. Berikutnya soal nomor 13. Dalam pengelolaan dokumen kepegawaian, apa yang dimaksud dengan arsip pegawai? A. Kumpulan foto pegawai. B. Daftar hadir pegawai. C. Dokumen-dokumen penting terkait riwayat kepegawaian seseorang. D. Laporan kinerja bulanan. E. Catatan informasi tentang pegawai. Jawaban yang tepat adalah C. Dokumen-dokumen penting terkait riwayat kepegawaian seseorang. Arsip pegawai adalah kumpulan dokumen yang penting yang berkaitan dengan riwayat kepegawaian seseorang, termasuk surat pengangkatan, riwayat pendidikan, sertifikat pelatihan, evaluasi kinerja, dan dokumen penting lainnya yang mencerminkan perjalanan karir pegawai dalam organisasi.
Berikutnya soal nomor 14. Sebagai pengadministrasi perkantoran, Anda diminta untuk mengorganisir arsip pegawai. Metode penyimpanan arsip yang paling efektif adalah A. Berdasarkan abjad nama pegawai, B. Berdasarkan tanggal masuk pegawai, C. Berdasarkan departemen atau unit kerja, D. Berdasarkan nomor induk pegawai atau NIP, E. Berdasarkan jenis dokumen. Jawaban yang tepat adalah D. Berdasarkan nomor induk pegawai atau NIP. Penyimpanan arsip pegawai berdasarkan nomor induk pegawai atau NIP adalah metode yang paling efektif karena NIP bersifat unik untuk setiap pegawai dan tidak berubah. Metode ini memudahkan pencarian dan pengelolaan arsip, terutama dalam organisasi besar dengan banyak pegawai yang mungkin memiliki nama yang sama atau pindah antar departemen. Berikutnya soal nomor 15. Dalam pengelolaan berkas lamaran, informasi apa yang tidak boleh diminta dari pelamar kerja menurut standar etika kepegawaian modern? A. Riwayat pendidikan, B. Pengalaman kerja sebelumnya, C. Status pernikahan, D. Keterampilan yang dimiliki, E. Referensi dari pemberi kerja sebelumnya. Jawaban yang tepat adalah C. Status pernikahan. Menurut standar etika kepegawaian modern, status pernikahan dianggap sebagai informasi pribadi yang tidak relevan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Meminta informasi ini dapat dianggap diskriminatif dan melanggar privasi pelamar. Fokus seharusnya pada kualifikasi pengalaman dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Berikutnya soal nomor 16. Apa fungsi utama dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPAK dalam konteks administrasi perkantoran? A. Hanya untuk menyimpan data pegawai, B. Untuk memantau kinerja pegawai secara real-time, C. Untuk mengintegrasikan dan mengelola seluruh aspek informasi kepegawaian, D. Hanya untuk menghitung gaji pegawai, E. Untuk menggantikan peran administratif manusia sepenuhnya. Jawaban yang tepat adalah C. Untuk mengintegrasikan dan mengelola seluruh aspek informasi kepegawaian. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPAK dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola seluruh aspek informasi kepegawaian, termasuk data pribadi, riwayat karir, pendidikan, pelatihan, absensi, kinerja, dan aspek administratif lainnya. Ini memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien. Berikutnya soal nomor 17. Dalam proses pembuatan SK pengangkatan pegawai, tahapan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh seorang pengadministrasi perkantoran? A. Mencetak SK pengangkatan, B. Meminta tanda tangan pejabat berwenang, C. Verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan calon pegawai, D. Mengirimkan SK kepada pegawai yang bersangkutan, E. Mengarsipkan salinan SK. Jawaban yang tepat adalah C. Verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan calon pegawai. Sebelum membuat SK pengangkatan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memverifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan calon pegawai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa calon pegawai memenuhi semua kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sebelum proses pengangkatan dilanjutkan. Berikutnya soal nomor 18. Anda adalah pengadministrasi perkantoran yang ditugaskan untuk mengimplementasikan sistem absensi baru berbasis biometrik. Beberapa pegawai senior menolak menggunakan sistem baru ini. Apa tindakan terbaik yang harus Anda lakukan? A. Memaksa pegawai senior untuk menggunakan sistem baru, B. Membiarkan pegawai senior tetap menggunakan sistem lama, C. Melaporkan pegawai senior yang menolak ke atasan untuk diberi sanksi,
D. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem baru, serta menjelaskan manfaatnya. E. Menghapus sistem absensi sama sekali. Jawaban yang tepat adalah D. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem baru, serta menjelaskan manfaatnya. Pendekatan terbaik adalah dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan. Ini akan membantu pegawai senior memahami cara penggunaan sistem baru dan manfaatnya bagi organisasi. Pendekatan ini juga dapat mengurangi resistensi terhadap perubahan dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mengapa perubahan tersebut diperlukan. Berikutnya soal nomor 19. Dalam konteks pengelolaan cuti pegawai, apa yang dimaksud dengan cuti sakit? A. Cuti yang diambil kapan saja pegawai merasa tidak enak badan. B. Cuti yang hanya bisa diambil jika dirawat di rumah sakit. C. Cuti yang diberikan berdasarkan surat keterangan dokter untuk pemulihan kesehatan. D. Cuti yang sama dengan cuti tahunan. E. Cuti yang tidak perlu dilaporkan ke bagian kepegawaian. Jawaban yang tepat adalah C. Cuti yang diberikan berdasarkan surat keterangan dokter untuk pemulihan kesehatan. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada pegawai berdasarkan surat keterangan dari dokter untuk tujuan pemulihan kesehatan. Ini berbeda dari cuti tahunan dan memerlukan dokumentasi medis yang sah untuk disetujui. Berikutnya soal nomor 20. Dalam penyusunan laporan kinerja pegawai, metode evaluasi kinerja apa yang umumnya digunakan dalam administrasi perkantoran modern? A. Penilaian berdasarkan kesan pribadi atasan. B. Sistem ranking pegawai dari yang terbaik hingga terburuk. C. Manajemen B objektif atau MBO dengan penetapan dan evaluasi pencapaian target. D. Penilaian berdasarkan senioritas. E. Evaluasi hanya berdasarkan absensi. Jawaban yang tepat adalah C. Manajemen by objektif atau MBO dengan penetapan dan evaluasi pencapaian target. Manajemen by objektif atau MBO adalah metode evaluasi kinerja modern yang melibatkan pegawai dalam menetapkan tujuan spesifik dan terukur, kemudian mengevaluasi pencapaian tujuan tersebut. Metode ini dianggap lebih objektif dan efektif dalam mengukur kinerja pegawai dibandingkan metode tradisional. Berikutnya soal nomor 21. Dalam pengelolaan dokumen kepegawaian, apa yang dimaksud dengan retention period? A. Masa kerja minimal pegawai sebelum bisa mengajukan pensiun. B. Jangka waktu pegawai harus bertahan di posisi tersebut. C. Periode penyimpanan dokumen sebelum bisa dimusnahkan atau dipindahkan ke arsip inaktif. D. Masa percobaan pegawai baru. E. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses dokumen kepegawaian. Jawaban yang tepat adalah C. Periode penyimpanan dokumen sebelum bisa dimusnahkan atau dipindahkan ke arsip inaktif. Retention period atau masa retensi adalah jangka waktu yang ditentukan untuk menyimpan dokumen sebelum dokumen tersebut dapat dimusnahkan atau dipindahkan ke arsip inaktif. Ini penting dalam manajemen arsip untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan efisiensi penyimpanan. Berikutnya soal nomor 22. Anda adalah pengadministrasi perkantoran yang bertanggung jawab atas arsip kepegawaian. Anda menemukan bahwa beberapa dokumen penting hilang dari arsip. Apa tindakan pertama yang harus Anda lakukan? A. Langsung membuat laporan kehilangan ke polisi. B. Mengabaikannya karena dokumen lama tidak penting. C. Melakukan pencarian menyeluruh dan membuat daftar dokumen yang hilang. D. Menyalahkan pegawai lain yang mungkin mengakses arsip. E. Membuat dokumen palsu untuk menggantikan yang hilang. Jawaban yang tepat adalah
C. Melakukan pencarian menyeluruh dan membuat daftar dokumen yang hilang. Tindakan pertama dan paling tepat adalah melakukan pencarian menyeluruh untuk memastikan dokumen benar-benar hilang, bukan hanya salah tempat. Selanjutnya, membuat daftar dokumen yang hilang akan membantu dalam proses pelaporan dan penyelidikan internal, serta memudahkan upaya rekonstruksi atau penggantian dokumen jika diperlukan. Berikutnya soal nomor 23. Dalam sistem informasi manajemen kepegawaian, apa yang dimaksud dengan employee self-service? A. Layanan di mana pegawai melayani diri sendiri untuk semua kebutuhan kantor. B. Fitur yang memungkinkan pegawai mengakses dan memperbarui informasi pribadi mereka sendiri. C. Sistem di mana pegawai harus mengurus semua administrasi sendiri tanpa bantuan HRD. D. Layanan konseling mandiri untuk pegawai. E. Sistem penilaian kinerja diri sendiri oleh pegawai. Jawaban yang tepat adalah B. Fitur yang memungkinkan pegawai mengakses dan memperbarui informasi pribadi mereka sendiri. Employee self-service adalah fitur dalam sistem informasi manajemen kepegawaian yang memungkinkan pegawai untuk mengakses dan memperbarui informasi pribadi mereka sendiri, seperti alamat, nomor kontak, atau bahkan mengajukan cuti secara online. Ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban kerja administratif. Berikutnya soal nomor 24. Dalam proses rekrutmen pegawai baru, apa peran utama seorang pengadministrasi perkantoran? A. Menentukan kriteria seleksi pegawai. B. Melakukan wawancara dengan calon pegawai. C. Mengelola administrasi berkas lamaran dan proses seleksi. D. Membuat keputusan akhir penerimaan pegawai. E. Merancang tes kemampuan untuk calon pegawai. Jawaban yang tepat adalah C. Mengelola administrasi berkas lamaran dan proses seleksi. Peran utama pengadministrasi perkantoran dalam proses rekrutmen adalah mengelola administrasi, berkas lamaran, dan proses seleksi. Ini meliputi penerimaan dan pengorganisasian berkas lamaran, memastikan kelengkapan dokumen, mengatur jadwal tes dan wawancara, serta menyimpan dan mengelola data hasil seleksi. Berikutnya soal nomor 25. Dalam konteks pengelolaan data pegawai, apa yang dimaksud dengan data cleansing? A. Proses menghapus seluruh data pegawai yang sudah tidak aktif. B. Membersihkan database dari virus komputer. C. Proses identifikasi dan koreksi data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau duplikat. D. Memindahkan seluruh data pegawai ke sistem baru. E. Proses inskripsi data pegawai untuk keamanan. Jawaban yang tepat adalah C. Proses identifikasi dan koreksi data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau duplikat. Data cleansing atau pembersihan data adalah proses penting dalam manajemen data kepegawaian yang melibatkan identifikasi dan koreksi data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau duplikat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan keandalan data dalam sistem informasi kepegawaian yang penting untuk pengambilan keputusan yang akurat dan efisien. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.